titip sama Pak Sembiring aja lah. Ya Pak Sembiring ya. Udah cocok lah itu ya. Kalaupun besar mohon maaf tidak dapat saya imbau gelar. Kalaupun kecil tidak dapat saya sebut nama. Yang jelas seluruh kita bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, dan juga ibu-ibu yang mungkin hadir pada malam hari ini, yang ternyata ada yang non muslim juga ya Bu. Luar biasa, bapak-bapak juga ada non muslim. Inilah Pak Manajer. Sebelum Pak Manajer di sini, saya duluan di sini Pak, di PT Ras ini. Jadi mohon maaf Pak Purba, ini bukan kaleng-kaleng nih. Jadi sebuah keunikan, kelebihan di mana saya ceramah di PT Ras inilah yang luar biasa. Baru kali ini, baru di PT Ras ini kita temukan ada peringatan Hari Besar Umat Islam dihadiri oleh non-muslim baru di PT Ras. Kalau di PT-PT lain mungkin ada 1-2 Pak, tapi yang kompak itu luar biasa di PT Ras. Acara Maulid Nabi yang sambutan manajernya yang non-muslim dia di PT Ras. Kalau di PT-PT lain seandainya kebetulan itu manajernya itu non-muslim Pak, itu bisa diwakilkan. Tapi kok PT Ras tidak, alhamdulillah. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bersyukur, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan kita, menganugerahkan kepada kita nikmat, selamat, dan masih banyak nikmat yang lain. Walaupun mohon maaf Pak Manajer, nikmat itu agak sedikit Allah cabut dari saya, yaitu nikmat kesehatan. Suara saya malam ini Pak Manajer sudah suara sisa-sisa dari terdahulu. Ya. Maulid itu kalau nggak salah saya tanggal 8 Pak. Tanggal 8 Oktober. Sekarang sudah tanggal 23. Tanggal 8 itu Pak Manajer saya posisi masih di Mekah itu. Melaksanakan ibadah umroh. Suasana sangat panas, tapi saya bantai pula di situ minum dingin. Terakhir suara malam hari ini pun serak-serak becek. Samalah kayak beceknya kayak jalan kena hujan tuh. Mudah-mudahan walaupun suara serak-serak becek tak mengurangi hikmat kita ya Bu. Bu, saya tergantung ibu-ibu lah ini. Kalau ibu-ibu semangat, saya semangat. Bapak-bapak ini tergantung ibu-ibu, ya kan Pak? Kalau ibu-ibunya semangat, bapak-bapaknya lebih semangat lagi. Tapi kalau ibu sudah lemas, apalagi kami. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua semangat malam hari ini. Yang kedua, mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya muliakan, rasanya sudah hampir-hampir tak terhitung saya datang ke PT Ras ini. Mulai dari Maulid Isra Mi'raj, asih itu aja. Saya aja dipanggil. Syukur kemarin Pak Manajer ada Covid. Jadi nggak ada pengajian, nggak diundang saya. Alhamdulillah. Saya pikir udah lupa PT Ras, dipanggil lagi Pak. Saya kalau ke PT Ras ini Pak Purba, senang saya Pak. Senang pertama apa? Panggungnya ini permanen. Jadi kalau ada apa-apa aman. Tempat lain Pak, panggungnya itu dadakan. Sewa tenda. Kena hujan, bubar acara. Kalau ini alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mohon maaf kalau malam hari ini nggak bisa lama-lama Pak. Karena suara pun nggak bisa dipaksakan. Ya Bu, terutama kepada Bapak Manajer sebagai pucuk pimpinan,
Saya mohon maaf nggak bisa lama-lama. Paling sampai jam 3 aja lah. Tahan, Bu. Ibu-ibu tahan. Aku yang nggak tahan. Memperingati Maulid Nabi sama dengan memperingati kelahiran baginda Rasul. Karena Maulid itu artinya adalah kelahiran. Maulud artinya orang yang dilahirkan. Maulid Nabi adalah kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi mungkin kalau cerita Maulid udah diwakili sama ibu-ibu rebana. Saya makin salut tengok ibu-ibu rebana tadi. Semakin kompak ku tengok warna bajunya. Saya berdoa Pak Manajer mudah-mudahan sudah lunas angsurannya. Belum lunas, Bu. Nah, itu dah tanggung jawab Pak Manajer tuh. Mudah-mudahan tadi setelah ditengok tampil pakai seragam Pak Manajer, ini sebenarnya ini warning. Saya katakan belum lunas, belum. Itu warning dari ibu-ibu, Pak Manajer tolong dibantu dilunasin. Pak Manajer dalam hati enak di kau tak enak di aku katanya. Pak Manajer rupanya dari Sumatera Utara Pak ya, tebing tinggi ya. Saya dari Labura Pak, Labuan Batu Utara. Sama-sama anak Medan. Beginilah anak Medan ya Pak ya kalau di perantauan. Biar kambing di perantauan tapi biar kambing di kampung sendiri yang penting jadi banteng di perantauan. Tapi saya minta Pak Manajer jangan jadi banteng di PT RAS. Bisa hajat nanti karyawan semua ini. Apa-apa yang saya muliakan. Memperingati kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensinya orang yang cinta kepada Rasul? Man ahabbani kata Rasul, kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku kata Rasul dijamin oleh Rasul bahwasanya kita akan masuk ke dalam sorga. Ibu mau masuk dalam sorga? Bu, ibu-ibu mau masuk sorga? Mau? Yang jawab semangat kudoakan cepat lunas utangnya. Mau? Nampak kali banyak utangnya. Mau Bu masuk sorga? Syaratnya tahu. Yang pertama mati dulu. Mau? Ya, Bapak pikir dah. Man ahabbani kata Rasul, siapa yang cinta kepadaku akan masuk sorga. Kana ma'i fil jannah, bersamaku di sorga. Begitupun ada juga tetangga kita, saudara kita yang anti kali Pak sama Maulid. Aku kadang-kadang palak juga ini nengok orang-orang yang model-model gini nih Pak. Orang buat Maulid kok dia pula Maulid itu bid'ah, bid'ah dolalah finnar. Maulid itu sesat, menyesatkan. Tempatnya di neraka. Oh, nggak di muka aku udah ngomong gitu. Kalau di muka aku udah kutumbukkan mukanya itu. Iya benar Pak Manajer. Jijik kali nengoknya. Memang apa yang kita buat di Maulid rupanya? Kita silaturahmi. Yang mungkin belum tentu Pak, belum tentu sebulan sekali kita kumpul kayak gini. Yang lebih unik lagi kumpul nggak cuma satu agama, satu PT kumpul semua, akur, damai. Dan inilah yang diharapkan oleh Allah. Ya Bu. Di luar sana, jangankan Pak Manajer orang yang lain agama, yang seagama perang. Tapi di PT RAS, jangankan yang satu agama, yang lain sama agama damai. Inilah yang luar biasa. Kasih aplaus dulu. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kita maknai saja orang yang memperingati Maulid adalah bentuk kecintaan. Ibu-ibu aja lah misalnya Bu, sama bapak-bapak. Ada keluarga suami istri, ya. Lakinya marah Pak sama istrinya, merajuk, ngambek,
mutung, nggak cakapan, hanya gara-gara waktu ulang tahun lakinya, istrinya nggak ngucapin selamat, Pak. Ada nggak di sini ibu-ibu yang lakinya ulang tahun nggak ngucapin selamat? Ada? Nggak jelas itu. Bagaimana mungkin kau masih menyayangiku, sedangkan ulang tahunku kau tak ingat lagi. Kira-kira gitu lah. Satu lagu. Itu pun belum ada yang nyawer. Si Pasar Ibu tadi satu lagu banyak kali kita nyawer. Aku nggak minta. Ya Bu ya. Maka bentuk kecintaan kita kepada Nabi adalah dengan memperingati hari kelahirannya. Kita ingat kepada Rasul. Wajarkah kita ingat kepada Rasul? Ya wajar. Kenapa? Manusia yang termulia. Mohon maaf Pak Manajer. Menurut keyakinan kami di umat Islam, Rasul Muhammad SAW tidak bisa dipungkiri adalah manusia yang termulia. Kenapa? Sejarah membuktikan. Jangankan kita yang umat Islam, yang non-muslim mencatat sebuah buku 100 tokoh terkemuka di dunia, yang nomor 1 disebut namanya Muhammad SAW. Rasul itu mulia, Rasul itu besar, Rasul itu hebat. Tapi kemuliaannya bukan atas dasar pencitraan. Betul? Rasul itu mulia, Rasul hebat bukan karena dia itu viral di Facebook, di Instagram, di YouTube. Bukan. Rasul itu tenar, terkenal. Sampai hari ini, 14 abad yang lalu Rasul sudah nggak ada. Sampai hari ini orang tetap merindukannya. Saya jujur Bu, kalau sudah mendengar kalimat kata-kata Nabi Muhammad Pak, saya apalagi baru pulang umroh, yang pernah umroh, yang pernah sholat di Raudhah, di makam Rasul, jangankan pada saat sholat Pak, jangankan pada saat masuk ke Raudhah, kami turun dari bandara naik bus mengarah ke Madinah, melihat menara Masjid Nabawi saja Bu, sudah bergetar hati kita. Ibu pernah nggak Bu hati Ibu bergetar Bu? Bu, oh Bu, ibu-ibu pernah nggak berdebar hati Ibu? Berdebar hatiku, berdebar kala ku melihat kau di sampingku. Ya Bu, pernah Bu? Pernah ngalami? Kalau jujur aja lah. Melihat menara Masjid Nabawi rasanya sudah, ya Allah ya Rabbi, timbul kerinduan. Timbul kerinduan Pak. Allahu Akbar. Apalagi kalau sudah orang mendengar kalimat labbaik Allahumma labbaik, ya Allah ya Rabbi, nggak tertahan lagi air mata itu, bergetar hati kita. Bu, bagaimana bentuk kecintaan Nabi kepada kita? Wajar kita cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi. Kenapa? Menurut pemahaman kita, Nabi telah menyelamatkan kita daripada kejahiliaan. Jahiliyah artinya apa Ustadz? Bodoh. Apakah orang jahiliyah nggak bisa baca? Oh, pandai. Nggak cuma baca, syair dia mantap. Bodoh yang bagaimana maksudnya Pak Ustadz? Bodoh karena dia itu menyembah sesuatu yang dia buat sendiri. Itu dulu sebelum Islam turun, itu isi Ka'bah itu berhala Pak. Patungnya besar-besar. Semakin kaya, semakin bagus patungnya. Kalau ibarat mohon maaf, ibarat kita di sini di karyawan di PT RAS ini, ibarat Pak Manajer, mohon maaf, ibarat. Kalau kira-kira Pak Manajer itu patungnya di rumah itu terbuat dari emas tuh Pak, manajer. Ya kalau asket kayu jati lah. Kalau mandor ya mungkin kayu duren. Lah kalau karyawan ya paling-paling ya tepung terigu.
Suatu saat si karyawan tadi lapar, habis nyembah Tuhannya, laporan sama Tuhan, ya Tuhan, anakku 2 hari 2 malam nangis kelaparan Tuhan, gak ada makanan. Mohon kepadamu Tuhan, berilah aku makanan. Lagi sedang kelaparan, terutama anakku nangis terus. Tuhannya diem aja gak jawab, ngasih pun tidak. Terakhir setan mau masuk, kok goblok kali kau, Tuhanmu kan dari roti itu. Ya kau minta kenapa kupingnya 1? Ya Tuhan, bolehkah aku minta kupingmu 1 Tuhan? Kalau kau kasih Tuhan ya kau diam aja. Kalau enggak kau kasih protes. Namanya patung, ya enggak ngomong. Terakhir kuping 1 diambil Pak Manajer, dikasih sama anaknya. Tuhannya diam aja, dimakan sama anaknya. Anak yang pertama selamat, anak kedua juga nangis, kuping 1 lagi pun lewat. Terakhir kepalanya pun habis, badannya pun habis. Habis Tuhan ditelan orang itu. Apa enggak goblok namanya itu, Pak? Tuhan yang dibuat sendiri, dia sembah, dimakannya pula Tuhannya. Allahu Akbar. Kemudian apalagi kejahiliaan orang-orang Arab saat itu. Tidak menghargai kaum wanita, kaum perempuan. Perempuan, Bu, dulu harganya murah. Alah. Bu, dulu kalian gak ada apa-apanya, gak ada harganya. Kelahiran perempuan cuma disuruh melahirkan, gak ada derajatnya. Bu, maka bersyukur adanya Rasul. Kan kebodohan. Kenapa bodoh? Lahirnya anak perempuan di kalangan bangsa Arab saat itu termasuk aib yang sangat besar. Sehingga gak jarang ketika lahir anaknya perempuan, langsung Pak dikubur hidup-hidup. Terjadi pada sahabat Rasul sebelum dia hijrah bernama Umar bin Khattab. Tapi Pak Manajer mohon izin, hari ini ternyata lebih jahiliyah dari Arab lagi Pak. Kalau zaman Arab dulu Pak, waktu zaman jahiliyah, sudah jelas anaknya perempuan baru dikubur. Hari ini orang belum jelas laki perempuan, udah main kubur aja Pak. Ada nggak kedengar berita Bu? Tiba-tiba dapat bayi di bawah pohon bunga, di dalam plastik, di dalam kardus Indomie, ada nggak? Ada nggak? Ada. Di sini ada tuh, dapat bayi di bawah pohon sawit. Ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Laki perempuan nggak penting, yang penting buang. Kenapa? Takut menanggung malu. Ini apa ini Pak Ustadz? Hasil daripada hubungan gelap. Ya Pak? Hubungan gelap maksudnya macam mana Pak Ustadz? Orang itu berhubungan di gelap-gelap. Gara-gara lagu yang lagi tenar. Apa itu? Hamil duluan. Hamil duluan sudah 3 bulan. Gara-gara berpacaran di gelap-gelapan. Ya mampuslah kau. Bunting lah Pak. Begitupun lahir di rumah sakit, selamat Bu ya, anaknya laki-laki. Bapaknya mana Bu? Ini bapak anaknya mana Bu? Bapaknya nggak ada Bu Bidan. Loh kok bisa nggak ada? Ini anak sudah lahir. Kok bisa? Bu Bidan kok masih tanya naik masalah bisa nggak bisanya? Kok heran sih nengok bayi tanpa bapak? Mau Siti Maryam pun lahir nggak ada bapaknya. Kok la ilaha illallah. Jangan kau banding-bandingkan Siti Maryam melahirkan Nabi Isa yang nggak ada orang tua, nggak ada ayahnya, itu manusia suci. Siti Maryam itu mohon maaf, jangankan kenal laki-laki, jangankan berhubungan sama laki-laki Pak, kenal pun tidak bahasa kasarnya. Nggak ada istilah sejarah membuktikan Nabi Maryam itu kibotan, nggak ada. Wanita suci Pak. Tapi karena kehendak Allah, maka Siti Maryam bisa hamil, kehendak Allah. Karena Allah, Siti Maryam hamil. Itu Maryam ibunya Nabi Isa. Kalau Maryam sekarang bukan karena Allah, karena ulah. Maka ibu-ibu tolonglah dijaga anak perempuannya. Ya Bu ya. Ya Bu. Jangan ada istilah kayak di tempat kami sana, LKMD. Apa itu LKMD? Lamari keri metengin dise. Nah itu bahaya. Bu, cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi. Bu, cinta kepada Nabi.
Coba kita buktikan sebelum kita nyatakan apa dasar kita cinta kepada Rasul. Kita lihat dulu, apakah Rasul cinta kepada kita. Suatu ketika, Bu, datang malaikat Jibril kepada Rasul. Wahai Muhammad, Allah menawarkan kepadamu Muhammad. Menawarkan bukit Uhud itu menjadi emas untuk dakwahmu, untuk biaya dakwah. Kau mau jadi raja, tinggal bilang sama Allah. Kau bisa menjadi raja di atas raja. Kau mau pengen harta, gunung Uhud bisa berubah jadi emas. Kau mau pengen perempuan cantik, tinggal bilang. Siapa perempuan yang pengen kau nikahi? Kenapa? Apa yang kau minta Allah kasih karena kau Habibullah. Kenapa kau hidup seperti sekarang ini? Milih hidupnya miskin, rumahnya Pak kecil. Kalau kita lihat sejarah Pak, rumah Rasul itu kecil. Mewah tidak. Bahkan sebuah riwayat menceritakan Rasul itu, Bu, kalau tidur, bangun tidur, pipinya Pak nampak bekas pelepah kurma. Rasul, orang yang paling mulia. Kata Rasul kepada Jibril, wahai Jibril, seandainya saya minta sesuatu, pasti dikabulkan Allah. Saya nggak minta harta, saya nggak minta pangkat, saya nggak minta apapun, kecuali satu permintaan saya. Apa itu permintaanmu, wahai Muhammad? Saya minta kepada Allah nanti, dipastikan seluruh umatku mati dalam keadaan husnul khotimah. Dikubur mendapatkan azab kubur. Di padang mahsyar dapat naungan. Meniti sirat secepat kilat. Dan pastikan semua umatku masuk ke dalam sorga tanpa ada tersisa satupun. Andai doa itu dikabulkan Allah. Begitulah, Bu, cintanya Bu Muhammad kepada kita umatnya. Bu, Ibu cinta nggak kepada Bapak? Cinta nggak kepada Bapak? Apa kira-kira pengorbanan Ibu kepada Bapak? Seandainya lah Ibu ada doa yang dikabulkan Allah, kira-kira Ibu minta apa lah, Bu? Ya, minta naik pangkat lah, Bu, ya. Minta dapat duit, dapat apa namanya, kebun lebar, Bu, ya. Rasulullah SAW nggak minta itu. Biarlah dia hidup sederhana, tidak memiliki pangkat dan jabatan. Bahkan seorang pemuda dapat janda umur 40. Rasul umur 25, Pak. Menikah dengan Khadijah umur 40 tahun, selisih 15 tahun, Pak. Ada nggak di sini bapak-bapak yang nikah dulu dapat janda umur 40? Ada, Pak. Rata-rata dapat gadis, Pak, ya. Ya, Bu. Ibu-ibu dulu nikah sama bapak-bapak, sama suami, posisinya sudah janda atau masih gadis? Masih gadis. Walaupun gadis tapi terasa janda begitu. Ajab juga ini, Pak. Kayak mana itu, Ustaz? Kalau janda terasa gadis mungkin iya, tapi kalau gadis terasa janda ini bingung. Iya bingung, belum pernah nikah. Ya, Pak, ya. Belum pernah punya suami, belum pernah punya buku nikah. Tapi malam pertama kok kayak nggak ada tiang gawang. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tinggalkan masalah itu. Yang kedua, bukti Rasulullah SAW cinta kepada umatnya. Suatu ketika datang perintah hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena apa? Kondisi umat saat itu sangat tertekan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh sahabat agar duluan hijrah dari Makkah ke Madinah, agar hidupnya aman, tidak tertekan. Malah disuruh duluan. Kenapa enggak Rasul duluan hijrah atau sama-sama hijrah? Rasul mengatakan, orang-orang kafir Quraisy itu mau mencari aku, persoalannya adalah karena aku, bukan karena kalian, tapi karena aku. Kalau kita nanti misalnya hijrah sama-sama,
kita dikejar orang kafir, yang dapat masalah nggak cuma aku, kalian juga dapat masalah. Tapi kalau kalian yang berangkat duluan tanpa aku, insya Allah kalian selamat. Bu, Rasul itu Habibullah. Tapi Pak, dia nggak pernah sombong. Dan nggak ada istilah mentang-mentang sama Nabi. Oh, gua kan Nabi, tinggal doa minta. Ya Allah, kirim pasukan. Bisa aja. Tapi Rasul itulah akhlaknya mulia Pak, rendah hati. Ya Bu. Maka Rasul wajar kalau sudah meninggal 14 abad yang lalu Pak. Sampai hari ini kita kenang namanya. Kenapa? Rendah hati. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi, runduk ke bawah. Semakin tinggi jabatan, semakin kaya, semakin banyak harta, bukan semakin sombong, tapi semakin dekat dengan orang yang di bawahnya. Ini akhlak Rasul. Ya Bu, yang harus kita tauladani. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, tidak masuk surga di antara kalian, di antara kamu, apabila masih ada di dalam hatimu kesombongan, walaupun sebesar biji zarrah. Bu, Pak, ini hati-hati nih bapak-bapak barisan depan ini orang berpangkat semua ini. Ya Pak, hati-hati Pak. Salah satu akar kesombongan itu kata Nabi adalah ketika diberikan kelebihan yang lebih banyak ketimbang orang lain. Oleh karena itu, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ya Bu, kelebihan harta sombong sama yang miskin. Kelebihan pangkat, tinggi jabatan, sombong sama bawahan. Lu boleh sombong di dunia ini, tapi ketika Israel datang menjemput, lu nggak ada apa-apanya bro. Sehebat-hebatnya Fir'aun, kalau sudah mampus, nggak bisa apa-apa Pak. Bapak pernah nggak mandikan jenazah? Ada sini ibu, bapak-bapak pernah mandikan jenazah? Jenazahnya itu, dulu dia punya pangkat, punya jabatan tinggi Pak. Sehebat-hebatnya dia punya pangkat tinggi, kalau mati dia tuh gak berdaya Pak. Ya Bu, ya Bu. Ada nggak orang mati mentang-mentang dia jabatannya tinggi, gitu disiram sama karyawan, loh kok kau pula yang nyiram, nggak ada yang lain rupanya. Nggak ada yang protes. Mau anak-anak dilempar batu pun dia aja deh. Bu, akhlak yang terpuji, rendah hati, tidak sombong. Lagian kita ini ngapain mesti sombong Pak? Bu, kenal dengan iblis? Pernah kenalan sama iblis Bu? Iblis itu perkara pintar Pak, luar biasa. Manusia nggak ada apa-apanya. Perkara taat, manusia nggak ada apa-apanya. Tapi iblis dikeluarkan dari sorga dan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Kata Allah, khalidina fiha, kekal di dalam neraka itu. Apa dosanya? Dosanya nggak banyak Bu, cuma satu. Apa dosa iblis? Sombong. Apa Pak? Sombong. Maka orang yang sombong, apapun alasannya, berarti dia sudah menjadi pengikut. Hati-hati Pak. Ada orang yang sombong karena ilmunya. Ada juga Pak manajer sombong karena amal ibadahnya. Mentang-mentang dia tiap hari ke masjid, tiap hari baca Quran, dia suara paling bagus, dia hafal Quran, karena kepintarannya, karena kerajinannya ibadah. Sombong sama yang lain. Iblis lu bro.